Tidak ada cengkraman yang lebih kuat dari kebencian. Tidak ada jaringan yang lebih rapat dari kebodohan. Tidak ada sungai yang arusnya lebih deras dari nafsu keinginan. Tiga akar kejahatan: loba, dosa, dan moha. Ini ada pada setiap manusia. Namun kadar atau kualitas dari masing-masing akar kejahatan ini berbeda-beda. Ada manusia yang lobanya lebih menonjol daripada dosa dan mohanya. Begitu juga ada manusia yang dosanya lebih tinggi daripada loba dan mohanya. Serta ada juga manusia yang mohanya lebih dominan daripada loba dan dosanya. Tetapi ketiga akar kejahatan ini saling kait-mengait, di mana semuanya saling mempengaruhi. Tiga akar kejahatan ini sangat berbahaya sekali pada kehidupan semua makhluk. Jika makhluk-makhluk dikuasai oleh tiga akar kejahatan ini, maka akan menderita dalam kehidupan ini dan juga kehidupan yang akan datang, dan akan terus-menerus mengalami kelahiran dan kematian tanpa henti. Dari tiga akar kejahatan ini, mungkin yang paling sering terdengar adalah istilah dosa, yang diartikan sebagai suatu kejahatan. Namun kalau dalam agama Buddha, loba, dosa, dan moha artinya sebagai berikut. Apakah itu loba? Loba adalah keserakahan, menginginkan barang milik orang lain. Bisa juga dikatakan tidak puas dengan apa yang telah dimiliki, ingin terus-menerus mencari kesenangan-kesenangan. Apapun caranya, akan ditempuh demi keinginannya terpenuhi. Keinginan pada kepuasan indera, seperti mata, telinga, mulut, hidung, dan badan. Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk sesuatu. Ini adalah hal yang wajar. Tetapi keinginan akan sesuatu hal yang terus-menerus dan ingin lebih dan lebih, inilah loba. Sebagai contoh, karena kemelekatan yang sangat terhadap kehidupan mewah, seseorang menginginkan kehidupan yang lebih mewah lagi. Maka timbullah keserakahan. Dan agar keinginannya untuk hidup lebih mewah lagi tercapai, ia melakukan berbagai cara, termasuk melakukan tindakan kejahatan. Untuk mencegah timbulnya loba dalam diri, maka perlu 1. Menggunakan sati, perhatian, kewaspadaan, dan kesadaran. 2. Berusaha untuk tidak selalu menuruti keinginan. 3. Merenungkan untung dan rugi dengan menggunakan panya, kebijaksanaan. 4. Membangkitkan hiri, malu berbuat jahat, dan otapa, takut berbuat jahat. 5. Mengembangkan dhamma yang berlawanan dengan loba, seperti berdana.
Apakah itu dosa? Dosa adalah kebencian, tidak suka terhadap seseorang, tidak suka kepada diri sendiri, cemburu pada seseorang, iri hati, atau sirik atas keberhasilan yang dicapai oleh orang lain, curiga, takut, cemas, was-was, dendam, serta hal-hal lain yang tergolong keinginan untuk menolak sesuatu. Dosa ini dapat diibaratkan dengan sebuah titik api yang menyala, dan bila tidak segera dipadamkan, maka akan menjadi kobaran api yang lebih besar, sehingga dapat merusak segalanya. Dalam hal ini, merusak pikiran, kesehatan fisik dan mental, bahkan dapat membuat seseorang menjadi pembunuh. Sebagai contoh, misalnya seseorang memiliki dendam terhadap kelompok tertentu, kemudian berusaha untuk menghabisi kelompok itu. Kebenciannya terhadap kelompok tersebut membuatnya melakukan kejahatan. Mungkin ini termasuk contoh yang paling jelas. Untuk menghindari timbulnya dosa dalam diri, maka diperlukan menjalankan Pancasila. 1. Tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berzina. 4. Tidak berbohong. 5. Tidak minum minuman memabukkan. Apakah itu moha? Moha adalah kebodohan batin. Pengertian bodoh di sini bukan bodoh karena tidak bisa menulis, bukan bodoh karena tidak bisa membaca, tetapi bodoh yang dimaksud adalah bodoh batinnya. Ia tidak bisa membedakan perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan jahat yang semestinya ditinggalkan. Perbuatannya cenderung pada hal-hal yang jahat. Karena bodoh batinnya, ia menganggap kejahatan wajar dilakukan. Yang termasuk juga dalam kebodohan batin ini adalah malas melakukan kebajikan, sifat egois, gengsi, sombong, keangkuhan, dan kemunafikan. Sebagai contoh, misalnya seorang anak yang terbiasa hidup di keluarga yang suka mencuri, sehingga ketika besar, dia menganggap bahwa mencuri itu bukanlah perbuatan yang salah. Karena ketidaktahuan membuatnya melakukan kejahatan. Dulu saya sempat berpikir, apakah mungkin ada orang seperti ini? Bahkan saya berpikir, mustahil ada orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Bahkan banyak orang yang menganggap sesuatu yang buruk sebagai hal yang baik dan menganggapnya sebagai kebenaran. Untuk mencegah timbulnya moha dalam diri, maka cara terbaik adalah mengembangkan panya, kebijaksanaan. Panya, kebijaksanaan dapat dicapai dengan berbagai macam cara, seperti banyak membaca,
belajar, dan mendengar. Bila bisa meninggalkan dan melenyapkan 3 akar kejahatan ini, maka akan tercapai kesucian. Untuk mengikis atau melenyapkan 3 akar kejahatan ini, maka hendaknya kita melakukan praktek vipassana bawana. Dengan mengerti bahwa betapa bahayanya 3 akar kejahatan ini, maka mari kita berusaha untuk mengikisnya. Kalaupun kita belum mampu mengikisnya, setidaknya kita berusaha untuk menekan agar jangan sampai 3 akar kejahatan ini terus berkembang. Terima kasih. Semoga bermanfaat.